Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bina insan mulia. Yes. Anak-anak, perkenalkan saya Ustazah Tika. Insya Allah akan membersamai anak-anak dalam 1 tahun ke depan belajar tematik, matematika, dan bahasa Jawa. Sebelumnya, silakan anak-anak tulis daftar hadir kalian di kolom komentar di bawah ini. Belajar Ustazah akan menyampaikan sedikit bahwasanya kita belajar dalam masa pandemi. Oleh karena itu, belajar di rumah harus tetap semangat, harus taat terhadap perintah orang tua. Jangan lupa untuk istiqomah sholat 5 waktunya, semangat murojaah dan membaca Al-Quran. Anak-anak juga jangan lupa untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan 5M. Apa saja itu? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas atau tidak berpergian ketika tidak terlalu penting. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Video Ustazah berikut ini silakan diperhatikan dan disimak dengan baik. Baik, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Di subtema 1, organ gerak hewan. Begitu banyak makhluk yang Allah ciptakan di bumi sebagai bukti kebesarannya. Salah satu makhluk Allah adalah hewan. Pernahkah kalian memperhatikan hewan di sekitar kalian? Apakah hewan-hewan tersebut diam atau bergerak? Ternyata hewan-hewan tersebut ada yang berjalan, ada yang berenang, ada yang terbang, dan lain-lain. Nah, yang tadi itu dinamakan bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Untuk dapat bergerak, hewan-hewan harus mempunyai alat gerak. Alat gerak terdiri dari 2 macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Otot dan tulang bekerja sama saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Anak-anak bisa lihat gambarnya di situ, otot yang berwarna merah dan tulang yang berwarna putih. Alat gerak hewan ada yang menggunakan kaki, sayap, sirip, ataupun otot perutnya. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Allah menciptakan alat gerak hewan itu pasti ada gunanya. Anak-anak bisa lihat tabel berikut ini atau bisa baca di buku pena yang 5A halaman 7, itu ada alat gerak hewan dan fungsinya. Jika sudah kita perhatikan, maka Masya Allah ya, ternyata alat gerak itu banyak sekali fungsinya. Selain belajar tentang alat gerak pada hewan, kita juga akan belajar tentang kelompok hewan. Hewan dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu vertebrata dan invertebrata. Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya kelinci, kucing, paus, ayam, ular, ikan mas, dan katak. Sementara itu, hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang di dalam tubuhnya. Contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Anak-anak bisa juga lihat tabel di bawah ini tentang perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata, atau bisa juga anak-anak baca di buku pena 5A halaman 24. Anak-anak perhatikan gambar
kelelawar, dan lalat berikut ini. Manakah yang termasuk kelompok hewan vertebrata dan invertebrata? Untuk mengetahuinya, anak-anak perhatikan kerangka tubuh hewan berikut ini. Perhatikan rangka tubuhnya. Kelelawar itu memiliki tulang belakang, sedangkan pada lalat itu tidak memiliki tulang belakang. Maka kelelawar termasuk hewan vertebrata dan lalat termasuk hewan invertebrata. Sekian penjelasan Ustazah tentang alat gerak hewan. Anak-anak, seperti kita ketahui bahwa manusia dan hewan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita saling menyayangi terhadap hewan. Mala yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Muslim nomor 2318. Baik, untuk tugasnya yaitu mengerjakan halaman 18 sampai 19, nomor 1 dan 2. Kemudian yang nomor 3, anak-anak cukup menggambar salah satu hewan di sekitar, kemudian ditandai alat geraknya. Sebelum Ustazah akhiri, ucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.